Kemarin pihak Rasman sendiri juga mempersoalkan tentang abang bilang bahwa atau Nikita bilang bahwa tidak ada restoratif justice damai. Nah, padahal dari pihak Polri sendiri selalu mengupayakan untuk RG. Nah, abang sendiri tidak ingin ya, terus justru malah dianggap seperti penyidik karena tidak memakai untuk RJ sendiri. Gimana bang? Gini, dengan kalimat-kalimat itu merupakan justifikasi ya. Jadi mengakui adanya sebuah perbuatan salah. Ya, kalau seseorang itu menggebu-gebu, terus dia ingin selalu minta supaya dilakukan perdamaian, padahal dia merasa tidak bersalah. Kalau memang tidak bersalah, tidak usah pusing-pusing dengan RJ. Sebelum saya menjelaskan tentang RJ itu seperti apa. Jadi restoratif justice itu diatur berdasarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 seingat saya, kalau saya mohon maaf. Di dalam ketentuan yang paling penting, saya nggak perlu bacakan pasalnya satu persatu, yang paling penting itu mengembalikan korban dalam keadaan seperti semula. Ya, jadi kalimatnya itu mengembalikan korban dalam keadaan seperti semula. Nah, ini pelaksanaannya itu terkait dengan kasus harta benda, kasus yang mungkin yang bisa saling mengembalikan dalam keadaan semula. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang dilaporkan, dirugikan 5 miliar, 10 miliar, diselesaikan, itu kan kembali dalam keadaan seperti semula. Tapi dalam terkait dengan permasalahan ini, itu tidak mungkin bisa mengembalikan dalam keadaan semula. Ya, saya tidak perlu jelaskan, yang penting semua sudah tahu. Yang paling terpenting bahwa dalam dalam peraturan Kapolri tersebut, itu yang menentukan para pihak. Artinya telapor dan pelapor yang akan memutuskan perlu atau tidak adanya sebuah perdamaian. Mereka bisa menolak, sedangkan pihak kepolisian sebagai penyidik itu memfasilitasi. Jadi tidak ada polisi itu terus Anda harus begini, enggak. Dikasih tempat, bisa di tempatnya penyidik, bisa di tempat lain, dikasih kesempatan menyelesaikan secara damai sesuai dengan kemauan para pihak. Tapi kalau salah satu pihak tidak mau, tidak juga bisa dipaksa. Nah, seperti kasus ini kita sebagai ibu kandungnya udah mustahil memberikan maaf dalam perkara ini. Jadi RJ sesuatu yang mustahil. Selain mustahil karena tidak mungkin mengembalikan dalam keadaan seperti semula, mustahil juga kita mau mengikuti proses tersebut. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi mending mempersiapkan diri saja dalam proses ini supaya lebih gampang lah, jadi nggak kemana-mana. Tapi pihak mereka minta dikonfrontir bang sama Loli bang, sebetulnya bang. Dikonfrontir dengan? Dan Loli gitu. Itu anak di bawah umur. Oke. Yang kedua, ini bukan kasus apa. Jadi ini kasus adalah terkait dengan dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Jadi otomatis anaknya kalau mau diperiksa itu harus didampingi oleh orang tuanya. Yang kedua, konfrontir itu tidak ada relevansinya dalam kasus-kasus seperti ini. Konfrontir itu biasanya terkait dengan persoalan, misalnya begini, saya kasih ilustrasi contoh. Bahwa seseorang itu menyatakan saya telah menerima uang. Saya menerima uang di Jakarta Selatan atau mungkin di Jalan Antasari sebesar 5 miliar. Si A bilang begitu, si B bilang saya pernah menyerahkan uang bukan di Antasari tapi mungkin di daerah lain. Itu dikonfrontir karena ada keterangan yang tidak sama pada satu peristiwa. Itu namanya konfrontir untuk mencari tentang kebenaran dari proses keterangan tersebut. Jadi konfrontir itu ada dua keterangan
terhadap suatu peristiwa yang keterangannya berbeda, sehingga diperlukan konfrontir. Di kasus ini tidak ada relevansinya, nggak ada konfrontir, nggak ada relevansinya, tidak ada RJ, tidak ada konfrontir. Apa yang mau dikonfrontir? Nggak ada. Jadi ilustrasinya seperti itu, supaya gampang ilustrasinya ya seperti itu. Konfrontir apabila ada peristiwa hukum di mana 2 orang saksi atau 3 orang saksi memberikan kesaksian yang berbeda-beda, sehingga dikonfrontir. Nanti penyidik itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan itu sama. 2 orang dikumpulkan dikasih pertanyaan yang sama. Bang, ada Kemarin, pertanyaan nggak sih Bang? pemeriksaan Berarti kemarin semua itu kasus sempat ada anak omongan terkait belum? anak tidak ada konfrontir Bang, gitu. atas- Tidak ada konfrontir. Karena apa yang mau dikonfrontir terhadap? Biasanya kan kasus-kasus konfrontir itu ya seperti tadi, terkait dengan misalnya penerimaan uang atau mungkin penyerahan barang. Oh, saya tidak pernah terima barang, misalnya begitu. Saya tidak pernah terima HP. Yang satu bilang sudah saya serahkan HP-nya, yang satu lagi bilang saya serahkan di sebelah sana. Ini ada terhadap satu objek HP ada 3 keterangan yang berbeda-beda. Itulah 3-tiganya dipanggil oleh penyidik, dikonfrontir. Bagaimana Anda menyerahkan HP ini di mana? Itu namanya konfrontir, untuk mencari kebenaran atas satu peristiwa atau terhadap satu objek seperti itu. Abang, tapi dari pemeriksaan Fadel kemarin dari Kaniki sendiri udah ada respon belum? Pak Niki di luar negeri, Nikita ada di luar negeri, kayaknya dia lagi liburan sama anak-anaknya, saya tidak ganggu. Nanti kalau dia datang ke Indonesia, dia pasti berkomunikasi dengan saya, dan insya Allah saya akan jelaskan lagi. Yang jelas dia lagi santai, dia ada di luar negeri kok, nggak ada apa-apa. Bang, Bang, kemarin katanya Saksi Bang bilang ya, dia juga ingin menaruh si Denny Sumargo ya, karena Iya. Denny Sumargo itu di podcastnya itu kita dengan Gambang bilang kalau udah hak anak udah dia nggak mau ngasih apa diputus. Ini kan sudah berkali-kali saya sampaikan. Saya bahkan memperlihatkan akte kelahiran, memperlihatkan kartu. Saya yang tahu. Tidak pernah ada seorang ibu mencoret anaknya dari kehidupannya. Tidak ada. Apalagi Nikita. Jadi Laura itu anaknya dia, dan itu anak yang paling dia sayang karena anak itu anak pintar. Jadi tidak ada relevansinya semua. Mau siapa tadi yang dibilang? Nggak ada. Tapi kalau itu dia mau jalan-jalan ke Polres, ya nggak ada salahnya, silakan. Tapi yang jelas terlalu jauh persoalan ini kalau dibawa ke sana kemari. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi nggak perlu diperiksa atau menjadi saksi Bang. Nggak ada apa kaitannya. Kalau mau diperiksa itu dicari. Saya kasih tahu. Tanya ke Dukcapil. Laura itu sudah dicoret belum? Itu aja. Bang, Abang, untuk tapi Rasmun bilang Kaniki ini tetap ngelakuin penelantaran